这样可拦不住我。这么快就解决完了？胜，幸好幽老联手，也没办法和腐败之力抗污染。魔族和仙族一样死。 Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan seperti yang kita tahu ya kawan-kawan, hari Selasa itu bakalan update dua tonghua kesukaan, yaitu Lord Suyang dan Lord Ling Feng nih. Di awal kita Lord Suyang dulu, sorean baru Lord Ling Feng ya guys. Oke, di part 141 Lian Qie Xuanian hari ini, kita semua bakal melihat Suyang akan bertemu dengan orang-orang di desa perlindungan. Di sisi lain, pertarungan Lo Xian melawan Qian Xi itu semakin seru. Mantap banget pokoknya lah, full pertarungan. So, jikalau kita mereview berdasarkan part terakhir, kita semua sudah melihat ada hal aneh yang terjadi kepada muridnya Suyang, yaitu Lo Xian dan Tong Mei. Mereka seakan-akan dihipnotis dan dikendalikan oleh sang putra suci Feng Zhuo. Bahkan teman seperguruan sendiri yaitu Hui Xin dan Kang Zhu itu diserang oleh mereka guys. Ini tentu bencana. Sepertinya haruslah Lord kita yang turun tangan untuk menyelamatkan mereka. Udah gitu si Feng Zhuo ngaku-ngaku sebagai penguasa sekte Tianlan. Gayanya sih mengikuti Suyang ya, sok keren dan kayak malas-malas gitu guys. Tapi kalau Mimi bilang gak cocok sama sekali, minta dibantai habis nih. Sementara Lord kita Suyang sedang sibuk di dunia semai, dia bertemu dengan seorang pria baik yang bernama Lie. Lie mengajak dirinya pergi ke tempat perlindungan buat para petualang yang ada di sana. Apakah Suyang bakal menemukan sesuatu di wilayah tersebut? So maka dari itu, kita masuk ke intro ya guys. 匕首卫士。 Kita beralih ke wilayah tempat perlindungan. Yaya bertanya-tanya kenapa dunia semai ini begitu busuk udaranya, penuh akan racun. Lia juga sebenarnya bingung. Di sini aja bisa dibilang termasuk lumayan bagus. Beda sama dunia Sanmai yang lebih parah lagi. Di dunia Sanmai tiba-tiba muncul kekuatan pembusukan yang menelan semuanya guys. Untungnya mereka yang selamat itu dibantu oleh Feng Zhuo sang putra suci dan Fu Yin agar sampai ke dunia semai ini. Tapi nggak disangka dunia semai itu juga terkena kontaminasi kekuatan jahat ini. Walaupun Feng Zhuo sudah bekerja sama dengan You Lao untuk menetralkan kekuatan pembusukan jahat ini, tapi semuanya gagal dan sia-sia saja. Nggak ada yang berhasil guys. Pada akhirnya kedua ras, yaitu ras iblis dan makhluk abadi, malah banyak yang meninggoy. Feng Zhuo dan You Lao pun mencari cara untuk menembus ke dunia selanjutnya, yaitu dunia Wumai, dan mereka berhasil melarikan diri dari dunia semai ini. 幸好幽老联手，也没办法和腐败之力抗污染。魔族和仙族一样。 Oh, jadi aslinya sebenarnya mereka bukan dari dunia Wumai guys. Pantesan aja ras siluman wilayahnya itu dijajah oleh mereka yang disebut juga sebagai pendatang. Tentu Suyang dan Yaya sebelumnya berasal dari dunia Wumai. Mereka pernah mendengar nama-nama itu. Ada Fu Yin, Feng Zhuo dan juga You Lao. Tapi aneh ya guys, kenapa mereka yang di sini itu nggak ikutan pergi ke dunia Wumai yang lebih aman ya kan? Namun tidak semua orang diperbolehkan untuk kabur ke sana. Yang tetap tinggal di sini itu anggapannya sebagai orang-orang yang dibuang guys, atau nggak diajak. Jadi dibiarkan tetap di sini bertahan hidup sendiri. Kasihan banget. Mereka akhirnya sampai ke tempat perlindungan. Tempatnya sangat jelek dan bobrok, tapi Suyang mengerti. Berkumpul merupakan pilihan terbaik dalam menyelamatkan diri dari bencana kekacauan daripada sendiri ya kan. Susah selamatnya kalau diri sendiri doang. Nah, mereka di sini bisa bertahan itu karena diberikan cairan jiwa spiritual oleh pemilik wilayah. Cairan jiwa inilah yang digunakan untuk menekan kekuatan jahat di area ini.
Jadi kalau semisal Liye membawa orang luar ke wilayah perlindungan mereka, maka bakal dia hadiahi cairan jiwa spiritual sebagai imbalannya. Tapi kalian mesti catat, satu jiwa spiritual itu cuma bisa bertahan selama 2 hari. Jadi mereka mesti giat bekerja guys. Ya bisa dibilang usaha dari pemilik wilayah untuk menyemangati semua orang di sini dalam menolong orang-orang luar. Liye baru sampai itu langsung disanjung oleh orang-orang di sana. Bisa dibilang orang-orang di wilayah ini sangat menghormati Liye karena dia itu orang yang baik hati. 他可以压制腐败之力的侵染。都杵在这干什么？以后要有什么难事儿，你也可以来找我。李野不仅能干，心肠也好。这次又带了人回来啊。 Suka membantu tanpa pamrih guys. Makanya disukai oleh satu desa. Tapi gak lama dari itu muncullah Bibi Hong. Bibi Hong ini mengalami sebuah penyakit dingin di tubuhnya. Sehingga Liye memberikannya batu api untuk menekan rasa dingin di dalam tubuhnya itu. Barang yang terhitung berharga tetapi Liye tanpa pamrih dengan ikhlas memberikannya. Sungguh orang yang langka nih si Liye guys. Dia dalam kesulitan aja tapi masih bisa membantu orang lain. Gak lama dari itu muncullah Tuan Cite. Dia merupakan penguasa dari wilayah perlindungan ini. Segera Liye memperkenalkan orang yang sudah diselamatkan, yaitu Ade Suyang dan si Yaya yang berasal dari luar wilayah. Liye pun langsung diberikan satu cairan jiwa spiritual. Tentu ini aneh, harusnya dia dikasih 2 guys, karena dia membawa 2 orang. Ternyata Tuan Cite menganggap Yaya itu seekor burung, jadi nggak dihitung sebagai manusia. Wadidaw. 老祖，这是丫丫，是我在高墙附近遇到的仙人。 Masalahnya si Liye sudah melewatkan beberapa hari tidak memakan cairan jiwa spiritual. Nyawanya tersisa sekitar 4 jam lagi. Liye membutuhkan 2 karena satunya untuk adiknya guys. Tapi Tuan Cite tidak peduli. Yang namanya aturan tetaplah aturan. Berani melanggar otomatis akan dihabisi. Aduh, gak ada kata ampun nih guys. Kasian juga si Liye ya. Orang baik tetapi tidak dianggap sama si penguasa wilayah. 这你应该最清楚，我们所有人都活不了，是天。若是破了， Pada akhirnya dia memberikan cairan itu kepada adiknya Linglong. Liye tidak makan. Membuat orang-orang bingung dong, menganggap Liye itu bodoh. Harusnya di saat-saat seperti ini, selamatkan diri sendiri aja gitu. Tapi si Liye malah memberikannya kepada Linglong, yang dimana dia sendiri itu bukanlah adik kandungnya. Ini merupakan definisi orang yang mulia ya guys. 玲珑，你快吃，这种嗜好一般人都会选择自。 Kira-kira apa yang bakal dilakukan oleh Dewa Suyang kita nanti ya? Sementara itu, pertarungan Lo Xian dan Tong Mei melawan Qian Xi semakin sengit. Sungguh sengit ini merupakan pertarungan tingkat tinggi. Setiap serangan aja bisa membelah tanah bahkan menghancurkan gunung. Sembari Tong Mei menyerang Qian Xi, Lo Xian memanggil guntur dari jauh. Tuar, tuar, tuar. Gitulah suaranya guys. Kalian berdua sangat serius ya? Kalau begitu, aku juga tidak akan berbelas kasihan. Segera Qian Xi pun menerjang. Posisinya Lo Xian sudah menggunakan armor guntur. Fu Ying juga ingin mengikat jiwa Lo Xian dan Tong Mei lebih erat supaya mereka bisa lebih kuat. Soalnya dia merasa mereka berdua masih tidak mampu melawan Qian Xi. Tapi Feng Zhou menolak karena bagi dia itu hanya akan membahayakan jiwa kesadaran mereka. Di sisi lain, Qian Xi pun terkena serangan telak, tetapi ketika beradu kekuatan, dia sadar. 这样可拦不住我。 Ternyata jiwa kesadarannya Lo Xian dan Tong Mei itu sudah dikendalikan.
Lo Xian pun memanggil guntur yang terus menyambar, membuat Qianxi kesulitan untuk menghindar dan akhirnya tuar. Qianxi pun berhasil dilumpuhkan dan ditangkap. 差不多了。 Walaupun Fen Zhou sempat merasa cukup bosan akan pertarungan ini, tetapi ini sudah cukup untuk dia buat merebut kembali wilayah milik ras siluman. Yang berarti guys, Lo Xian dan Liu Tongmei akan dijadikan sebagai budak yang buat bertarung memperebutkan wilayah dari ras siluman. Wah, nggak beres ini. 这么快就解决完了。 Kita kembali ke dunia semai, waktu yang terus berlalu, sepertinya Li Ye sudah tidak mampu bertahan. Tubuhnya semakin lama semakin terkontaminasi akan kekuatan jahat. Kata-kata terakhirnya adalah supaya Linglong tetap hidup sehat dan damai. Dia juga melihat ada sosok misterius di depannya dan masih mencoba mengajak sosok itu untuk kembali ke wilayah perlindungan. Padahal itu adalah Lord Su yang kita guys. Satu-satunya harapan Li Ye sekarang itu adalah Dewa Suyang. Nah, gimanakah cara Suyang menyelamatkan dia dari kontaminasi kekuatan jahat ini? Sepertinya menggunakan si bakpao putih alias mantou itu cukup ya guys. Dimana kita tahu mantou bisa menetralisirkan kekuatan jahat seperti contohnya kemarin si Yaya tuh. Yaya ketika baru masuk ke dunia semai ini, dia terkontaminasi oleh kekuatan jahat dan hampir meninggoy. Tapi langsung disembuhkan oleh si mantou. So, mari kita lihat apa yang terjadi di part 142 dan Mimin akan memberikan sedikit analisis buat kalian di akhir video. Nah, jadi di episode berikutnya di hari Sabtu, kita semua bakal melihat ternyata perang itu sudah dimulai. Fu Yin menyerang ras siluman dan terjadilah pertarungan sengit dia melawan San Yang guys. Sementara orang-orang yang lemah dari ras siluman dievakuasi dan pergi dari sana. Di sisi lain, Yola mengatakan kalau semua kehidupan ras iblis sekarang bergantung di tangannya Qianxi. Nah, kita beralih ke dunia semai. Baby Hong itu jahat ternyata guys. Suyang kan udah menyelamatkan Li Ye nih. Nah, Li Ye mendapatkan fakta kalau Linglong adiknya dihabisi oleh Baby Hong dengan tujuan mencuri cairan jiwa spiritualnya. Buset, jahat banget padahal udah dibantu gitu loh. Di akhir Suyang pun mengatakan kalau ingin menyelamatkan Linglong, maka cepat bawa aku menemui penguasa wilayah ini yang tidak lain adalah Tuan Qize. Wah. Ketika Suyang turun tangan berarti dia sudah kesal akan perlakuan mereka guys. Ini bakalan seru. Nah, di sini ada sedikit analisa yang menarik. Coba kalian dengarkan. Suyang sibuk menyelesaikan akar masalah dari dunia Sanmai dan Semai. Sementara kan kita tahu di dunia Umai itu terjadi perang antaras. Mimin mikirnya sih seperti ini ya guys. Kalau nanti dunia Sanmai dan Semai berhasil diselamatkan oleh Suyang, otomatis kekuatan jahat atau kekuatan yang mengontaminasi mereka semua di sini itu bakalan hilang kan? Nah, jadi orang-orang bisa kembali tinggal di dunia Semai dan Sanmai, tidak perlu menetap di dunia Umai lagi. Yang paling penting, tidak perlu merebut wilayah ras siluman lagi guys. Sehingga mereka masing-masing bisa hidup di dunianya dengan damai seperti dulu. Misalkan ras iblis di dunia Semai, ras makhluk abadi di dunia Sanmai, ras siluman di dunia Umai. Kayak gitu kan lebih enak gitu kan, masing-masing memiliki dunianya sendiri gitu. Mungkin itulah tujuan Suyang sekarang guys, agar mereka bisa tinggal di dunianya masing-masing. Gimana, kalian setuju nggak? So, maka dari itu kita tunggu lagi di part 142 Lian Shishuan Yan di hari biasa, Sabtu dan Selasa guys.
update lagi nanti buat tonton selanjutnya dan pastinya cuma di sini Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, kalau gitu, see you guys.